Kemunduran Kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya. Hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, yaitu Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Regrek diperkirakan terjadi pada tahun-tahun 1404 sampai tahun 1406, antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana. Sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah taklukannya di daerah-daerah lain. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim China, tiba di Jawa beberapa kali, antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430 ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim China dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka. Dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit. Di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi dan Palembang, sebagaimana ditulis pada catatan Ying Ye Senglan ciptaan Ma Huan, salah satu penerjemah Laksamana Cheng Ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan Putri Majapahit, yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera.
Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1429, dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Bre Wirabumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamotan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana, dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 m. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta antara putra Raja Sawardhana dengan Giri Sawardhana, adik Raja Sawardhana, putra Kertawijaya. Giri Sawardhana menang dan naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Suraprabawa, Singhawikramawardhana, adiknya, anak bungsu Kertawijaya. Kemudian pada tahun 1468, Bre Kertabumi putra bungsu Raja Sawardhana memberontak terhadap Singhawikramawardhana. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bre Kertabumi, Singhawikramawardhana melarikan diri ke pedalaman. Daerah Keling, Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri. Setelah Singhawikramawardhana meninggal, ia digantikan oleh putranya Ranawijaya. Pada 1474, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha. Atas kebijakan Bre Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Hal ini diperkuat oleh prasasti Trilokyapuri, Jiwu, dan Petak. Ranawijaya mengaku bahwa pada tahun 1474, ia telah mengalahkan Kertabumi. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498, dengan gelar Girindrawardhana, hingga ia digantikan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan Kerajaan Demak.